Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid An-Nur Mall Ciputra, Jakarta Pusat. Tengah-tengah kesibukan dan kepadatan jadwal, Paus Fransiskus, seorang penguasa Vatikan, berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, beliau tidak menginap di hotel mewah berbintang. Ini merupakan tamparan keras terhadap kita bangsa Indonesia setelah sebelumnya sempat viral bahwa putra mahkota menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke negeri Paman Syam. Di tengah-tengah ratusan anak bangsa yang jadi korban PHK, di tengah ratusan pedagang kecil yang terseok-seok, di tengah ribuan fakir miskin dan anak yatim yang serba kekurangan dalam keseharian mereka. Berbicara sederhana, kita sudah sepakat dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik untukmu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang penguasa dunia dan akhirat, bukan hanya penguasa Indonesia, bukan hanya penguasa Vatikan, bukan hanya penguasa satu negeri, tapi penguasa dunia dan akhirat. Diceritakan dalam sirah nabawiyah, di meja makan beliau tidak mengolesi roti, daging dan madu kecuali hanya saat menjamu tamu. Berpakaian, beliau selalu sederhana, pakaian yang sederhana berwarna putih, yang tidak mewah dan tidak mahal. Rumah beliau terbuat dari tembok bata dengan atap daun kurma yang dikeringkan. Dan kemudian setelah beliau diistirahatkan oleh Allah, setelah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata beliau hanya memiliki sebilah pedang
seekor keledai dan sebidang tanah yang kemudian disedekahkan di jalan Allah. Itulah kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau masih menyadari banyak di antara umatnya yang berkekurangan, banyak di antara kaum muslimin yang di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, kepada kita yang mengaku cinta Nabi, mengaku cinta Rasul, maka sangat naiflah kiranya kalau kita tidak mencontoh akhlaknya, kalau kita tidak mentauladani terutama kesederhanaannya. Beliau tidak bermewah-mewah, beliau tidak berlebih-lebihan. Ini yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Lalu untuk apa harta itu digunakan? Harta itu digunakan kemudian disumbangkan, kemudian diberikan untuk kepentingan Islam. Terkenal dalam sejarah ada Baitul Mal untuk memperlancar dakwah. Bagaimana sampainya dakwah ke barat sampai ke Rom, ke timur sampai ke Persia, dan itu butuh biaya yang sangat besar. Itulah biaya yang beliau kumpulkan, dan juga biaya-biaya dari sahabat-sahabatnya. Di samping tidak lupa lil fuqara'i wal masakin, dan termasuk anak yatim. Karena dua ini, anak yatim dan fakir miskin, ini bisa menjerumuskan kita kepada pendusta agama. Seperti apa pendusta agama? Insyaallah nanti kita sampaikan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwana fi din, azakumullah. Di penghujung Al-Ahzab surah 33 tadi Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fauzan 'azimah, keberuntungan yang sangat besar. Sederhana, tidak berlebih-lebihan. Sederhana, tidak mubazir. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan kemudian kepedulian terhadap sesama di tengah-tengah keprihatinan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ratusan saudara kita di PHK, ratusan pedagang kecil mengeluh, ribuan fakir miskin dan anak yatim. Jangan sampai kita termasuk apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa pendusta agama? Pendusta agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu, yang suka membentak anak yatim. Anak yatim yang tidak punya orang tua, suka merengek-rengek, mengharapkan belas kasihan daripada kita. Mungkin karena kita tidak sabar, kita bosan, kita jenuh, kita membentak mereka, kita termasuk pendusta agama. Dua,
wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak peduli dengan makanan yang dikonsumsi oleh fakir miskin. Kita makan enak-enak, serba berkecukupan, malah berlebih-lebihan, terbuang mubazir. Sementara sadarkah kita, di kanan kita, di kiri kita ada fakir miskin yang merintih, yang kekurangan harta karena resesi ekonomi yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, dalam rangka menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menteladani paus, walaupun itu menjadi pembukaan khutbah kita, tapi keteladanan kita tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu sederhana dan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan sekelumit renungan ini bisa menggugah kita, membuat pencerahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.